Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman mukmin mukminah hafizakumullah, bersyukur kita dengan senang hati kita pagi hari ini bersyukur menikmati semua anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Baik. Karena Allah baik kepada kita, maka kita diminta untuk baik kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah sudah baik pada kalian. Kita sedang menikmati semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat duduk bersama di tempat paling barokah di masjid untuk belajar kitab sucinya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini tentang kedermawanan yang menaklukkan dunia. Dan ini di dalam Islam merupakan pembahasan besar, pembahasan tentang kedermawanan yang di dalam Islam dia diatur dalam berbagai macam aturan, di mana kita semua tahu sampai ada kedermawanan yang diwajibkan kalau terpenuhi syarat, yaitu zakat. Itu dikarenakan setiap muslim memang harus menjadi orang dermawan. Tetapi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara yang pada tataran yang lebih besar dalam rangka membangun peradaban dunia Islam saat itu, dan itu yang mestinya kembali hari ini. Karena bukankah contoh ketika seseorang secara pribadi terlilit oleh hutang, maka akan menjadi masalah besar, dan bukti yang paling gampang kita diajari Nabi untuk berdoa berlindung dari lilitan hutang. Karena ternyata terlilit hutang itu efeknya bukan cuma sedih, Pak. Bukan cuma sedih, bukan cuma tertekan, bukan cuma itu. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa berjalan normal gara-gara itu. Begitu juga di tataran yang lebih besar, ini lebih bahaya lagi. Umpamanya tataran negara. Negara dengan lilitan hutang yang sangat besar seperti yang sekarang dialami oleh negeri ini, yang angka hutangnya sudah melebihi APBN, sudah berlipat. Maka bukan hal yang sederhana. Bukan hal yang sederhana. Bahkan untuk menentukan langkah sendiri di negeri sendiri. Karena itulah maka inilah hebatnya konsep Islam kalau dijalankan. Kalau dijalankan. Ketika konsep Islam ini dijalankan dengan baik, dan ini memang perlu perhitungan yang cermat, silahkan dihitung tentang potensi besar negeri ini. Ketika dijalankan dengan baik, maka sungguh akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa dan menjadi solusi besar bagi siapapun termasuk negeri ini. Dan ini semua teman-teman rahmati Allah, ini nanti istimewanya ketika Al-Quranul Karim
Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya itu dalam ayat yang sangat banyak mendorong kita untuk menjadi orang yang dermawan dengan harta kita. Begitu juga nanti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ayat hadis itu menyampaikan tentang memotivasi untuk orang melakukan infak, kedermawanan dan seterusnya. Itu dengan sungguh sangat luar biasa banyaknya, dan diberikan berbagai macam janji tentang semua kedermawanan yang dilakukan. Saya nukilkan beberapa contoh. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tema kedermawanan, umpamanya tentang masalah apa yang kita keluarkan kemudian oleh Allah akan dilipat gandakan balasannya di akhirat, dalam ayat yang juga tidak satu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau meminjami Allah, ini bahasanya sebenarnya bahasa nggak sopan kalau yang ngomong kita. Siapa kita sampai harus mengatakan saya lagi minjemi Allah? Tapi subhanallah itu Allah yang mengeluarkan firman-Nya, dan itu disampaikan kepada kita supaya kita ini sadar lagi minjemi Allah. Anda tahu kalau meminjamkan uang ke teman, ya kan? Pasti Anda akan mendapatkan kembaliannya. Oh ya, Anda uang pinjamkan mesti uangnya harus kembali, namanya pinjam. Dan yang berikutnya, tentu kalau pinjam uang tidak boleh riba kalau dalam transaksi manusia. Tetapi yang pasti orang yang Anda pinjami pasti sangat hormat, sangat cinta sama Anda. Itu yang Anda dapat, ya, Anda akan mendapatkan keuntungannya. Kalau ini keuntungan yang halal. Kalau riba tentu haram. Karena itulah maka Allah SWT menyampaikan siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Insya Allah SWT. Kemudian dalam ayat yang juga sering kita dengar, bagaimana Allah ibaratkan infak kita seperti tumbuhnya tumbuhan, biji-bijian. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu bijian. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu biji yang satu biji yang kita tanam kemudian tumbuh tujuh tangkainya, setiap tangkainya ada 100 bulirnya, jadi 1/700. Itu masih Allah janjikan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu masih ditambahi lagi wallahu wasi'un alim, Allah masih maha luas lagi, Allah maha mengetahui. Jadi luar biasa. Tapi bicara tentang kedermawanan, ternyata oleh Allah juga tidak hanya pembicaraannya tentang akhirat. Lihatlah ayat ketika Allah berfirman tentang kemenangan muslimin melawan Yahudi, yang kalau ayat itu dibahas hari ini, itu ayatnya lebih terasa hangat. Mohon maaf nih kalau mungkin bahasa saya mungkin salah, lebih terasa hangat dibandingkan kalau dibahas di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang secara peradaban terpinggirkan. Itu masyarakat marginal sebenarnya, Pak. Karena orang-orang Yahudi itu dulu melawan orang-orang Madinah saja, ini sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu mereka masyarakat yang lemah. Jadi setiap digangguin sama orang-orang Madinah itu, orang-orang Yahudi cuma mengatakan nanti ada waktunya datang Nabi terakhir, kalau datang kami bersama Nabi terakhir akan memerangi kalian seperti diperanginya masyarakat Iram, masyarakat Ad.
Jadi mereka memang menunggu Nabi terakhir. Ternyata Nabi terakhir datang mereka nggak beriman. Jadi untuk mengalahkan Yahudi, masyarakat sekali lagi mereka masyarakat yang di zaman Nabi tidak berperan besar. Bahkan para ahli sejarah mengatakan Yahudi itu posisi kalau dibuat kelas siapa saja yang memusuhi Nabi, maka Yahudi bukan nomor satu. Karena menurut sejarah yang nomor satu di zaman Nabi yang memusuhi Nabi adalah bangsanya Nabi sendiri, yaitu Quraisy. Itu kuat, punya harta, mereka ahli tarung dan seterusnya. Kalau Yahudi nggak sampai selevel itu. Karena itulah maka teman-teman kalau membaca sejarah yang namanya Bani Qainuqa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah dan seterusnya yang kecil-kecil apalagi yang lain, ini yang besar-besar. Untuk mengalahkan mereka, bahkan nanti terakhir di Khaybar, posisi terbesar mereka tahun 7 Hijriah, Nabi SAW tidak memerlukan perang fisik yang seru. Sebagaimana kalau Nabi ketemu orang-orang Quraisy. Nabi ketemu orang Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, itu serunya luar biasa perangnya. Kalau sama Yahudi nggak ada perang seru. Zaman itu nggak ada perang seru, cuma dikepung. Dikepung beberapa hari, macam-macam, ada yang seminggu, ada yang 15 hari. Cuma dikepung, nyerah. Dikepung, nyerah. Karenanya bukan sebuah kebetulan ketika di dalam Al-Quranul Karim surat yang ke-59 adalah surat Al-Hasyr. Al-Hasyr artinya pengepungan. Dan ini ayat bicara tentang Yahudi. Silahkan dimasuki di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan detail tentang bagaimana dulu sahabat bisa mengalahkan Yahudi. Yang Yahudi saat itu mengendalikan banyak hal. Pasar terbesar ya pasar Yahudi, pembuatan senjata yang paling besar juga Yahudi yang membuat. Jadi bisa dibayangkan perekonomian dan senjata di tangan Yahudi. Oh itu kalau hari ini ternyata mirip, Pak. Nggak akan beda jauh. Tadi kenapa saya katakan menjadi lebih hangat kalau kita bahas hari ini? Karena hari ini Yahudi menjadi bangsa nomor 1 di dunia. Hari ini tidak ada program kecuali Yahudi ada di dalamnya. Ada menjadi bangsa yang tiba-tiba dia menguasai seluruh dunia. Dan ketika Al-Quran adalah panduan yang untuk kita semuanya, maka surat Al-Hasyr adalah panduan yang luar biasa. Nah, salah satu ayat yang menyampaikan tentang bangsa seperti apa, masyarakat seperti apa yang bisa mengalahkan Yahudi seperti sahabat dulu mengalahkan Yahudi, ternyata diantaranya adalah apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hasyr itu. Allah berfirman, lihat Allah berfirman tentang karakter masyarakat, salah satu karakter masyarakat yang bisa mengalahkan Yahudi. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Masyarakat yang menempati negeri dan menempati iman. Ini ciri masyarakat yang bisa mengalahkan masyarakat Yahudi, salah satunya ayat ini di soal Al-Hasyr. Mesti masyarakat yang punya negeri, dia ada negeri tempat tinggalnya, kemudian punya iman. Mereka tinggal di negeri iman. Negerinya negeri beriman. Jadi harus dicari dulu negeri yang beriman. Masyarakat itu punya beberapa ciri, dan ini temanya adalah tema kelapangan hati dan kedermawanan semuanya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai siapapun yang hijrah kepada mereka. Gak gampang, Pak. Di Indonesia ini terjadi, mudah-mudahan tidak terulang, berkali-kali terjadi perang antar etnik. Gitu, jadi nggak mudah menerima rombongan rame-rame datang dari suku lain, dari tempat lain, itu membaur itu nggak gampang. Di masyarakat yang di beberapa kota di negeri ini yang kotanya cukup beragam suku-sukunya,
tetap ternyata tidak terlalu membaur. Tetap berkelompoknya tetap kuat dengan karakter masing-masing. Ini berbeda dengan masyarakat yang berhasil mengalahkan masyarakat Yahudi itu mereka membaur sampai cinta masyarakat Madinah, masyarakat Ansor kepada orang-orang yang hijrah itu luar biasa. Yuhibbuna man hajara ilaihim, itu hatinya lapang sekali. Padahal ini menimbulkan masalah. Kalau dalam tataran perekonomian menimbulkan masalah. Di mana masalahnya? Madinah secara perekonomian itu tidak sebagus perekonomian Mekah. Jadi sudah perekonomian mereka tidak bagus-bagus amat. Kedatangan segitu banyak orang datang, bukankah itu menimbulkan masalah di lapangan pekerjaan? Menimbulkan masalah. Wong yang ada saja nggak bagus-bagus amat secara pekerjaan. Tapi subhanallah karena mereka punya iman, itu awalnya iman. Yang mereka pandang yang datang adalah saudara saya, bukan saingan saya. Itu beda cara pandang imannya. Makanya yuhibbuna man hajara ilaihim. Karena mereka sudah cintai saudaranya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalau mereka memberi kepada saudaranya yang baru datang, yang nggak punya apa-apa, yang kadang-kadang cuma baju nempel di badan itu, mereka memberi sama sekali tidak ada kepentingan yang disembunyikan. Karena kadang-kadang kita memberi sesuatu itu ada sesuatu yang kita sembunyikan. Apalagi hari ini, gitu ya, begitu diberi, ini kalau level yang lebih tingginya gitu Pak. Orang-orang punya dana akan melihat ini orang potensial, sepertinya sekian tahun ke depan akan jadi pemimpin di negeri ini. Wah itu disupport dana besar-besaran. Esok-esok ketika nanti betul dia jadi pemimpin, dia tahu siapa yang pernah mendanainya. Ini beda dengan masyarakat Madinah itu karena mereka punya iman. Mereka mengatakan mereka ketika memberi nggak ada apapun, ngasih aja. Kepentingannya apa? Maunya apa? Nggak ada mau, nggak ada kepentingan. Ngasih. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Lebih tinggi dari itu adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia padahal mereka sendiri perlu. Nah, ini level tinggi sekali. Ini kedermawanan yang dicontohkan oleh masyarakat yang mengalahkan masyarakat Yahudi. Karena itu adalah kalimat Qur'ani, maka itu petunjuk buat kita, bukan untuk sahabat saja. Itu justru petunjuk untuk kita. Makanya penutup ayatnya adalah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga dirinya dari sifat pelit, sifat kikir, maka merekalah orang-orang yang akan menang dan beruntung. Nah itu, makanya masalah di kita ini diantaranya masalahnya adalah kita ini memandang dunia itu memang jadi target utama di hidup kita Pak. Karenanya kalau sudah dapat, perjuangannya susah dapatnya, makanya susah keluarnya. Susah keluarnya. Itu yang oleh para ulama disebut dunia itu ada di hatinya, mestinya hanya ada di tangannya, nggak perlu dimasukkan dalam hati. Karena kalau di tangan, begitu dapat dikeluarkannya gampang Pak. Tapi kalau di sini meganginya kan susah. Waduh, ini berkeringat saya mendapatkannya, ini susah sekali, saya berjuang luar biasa. Dan itu di kalangan para sahabat mereka memandang dunia bukan tujuan. Tapi karena hari ini masalah di kita sudah diacak-acak oleh pemikiran materialistik, akhirnya semua hal tujuannya adalah nyari duit. Semua hal. Sekolah pengennya ya nanti dapat kerjaan. Semua pengen nyari duit. Nanti dia pergi kemana pengennya dapat duit. Dia masuk kemana jadi duit. Dia jadi apa jadi duit. Semua ingin jadi duit. Makanya kemudian akhirnya yang terjadi adalah orang berlomba bergesek dengan saudaranya untuk mendapatkan dunia, dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru saat masyarakat mudah melepas harta yang ada di dirinya, mudah sekali melepasnya, justru masyarakat yang begitu yang kemudian diberikan Allah kekayaan, keberkahan dan kekuasaan. Ini hebatnya di masyarakat para sahabat. Nanti akan kita berikan contoh sangat banyak. Sampai Nabi SAW sampai harus menyampaikan sebuah janji, Pak. Sebuah janji yang janji itu
sifatnya sangat duniawi. Nabi katakan diantaranya adalah, kata Nabi, bahwa sedekah kalian tidak mengurangi harta kalian. Mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta kalian. Padahal nyata-nyata kalau kita punya uang 100.000, kita keluarkan 10.000, sisanya 90.000, itu nyata, Pak. Tapi Nabi berikan jaminan uang kalian gak akan berkurang. Kalau keluar 10.000 itu karena sedekahnya. Artinya sampai seperti itu, Nabi berikan jaminan. Karena itulah maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang dalam jiwa mereka pertama dunia bukan target. Dunianya dilewati saja, sehingga kaya dan miskin, ini teman-teman, kaya dan miskin itu tidak menjadi pembahasan serius. Dia bukan pembicaraan yang serius kayak hari ini. Hari ini kita asal ikut pelatihan itu tujuannya pengen kaya. Entrepreneurship pengen kaya. Pelatihan usaha apa pengen kaya. Wong pelatihan zikir saja pengen kaya. Iya toh? Betul Pak? Betul kan? Latihan lo zikir tujuannya apa? Biar kaya Pak, rizkinya gampang. Ini karena target besar kita dunia. Dulu sahabat Nabi kaya miskin itu nggak penting banget, tapi mereka kaya. Sehingga nanti kaya miskin itu di kehidupan sahabat cuma pilihan hidup seseorang. Seseorang. Oh, kalau namanya Khalifah Umar bin Khattab pengen hidup kaya raya kan gampang banget dan halal. Nah, halal Pak. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat miskin sampai meninggal, untuk mau hidup kaya itu gampang. Wong itu sahabat senior. Dan zaman dulu dibuatkan sistem oleh khalifah zaman itu, bahwa sahabat-sahabat senior angkatan Nabi bersama dengan Nabi dulu itu diberikan fasilitas-fasilitas. Jadi cuma pilihan hidup. Sah pilihan hidupnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dulunya sangat miskin kemudian memilih hidup kaya, sah. Anas bin Malik yang dulunya cuma seorang remaja di zaman Nabi, biasa banget, kemudian punya istana, bahkan meninggal di dalam istananya di kota Basrah, sah. Utsman bin Affan belum lahir sudah kaya, sampai mati duitnya nggak habis, sah. Terjadi. Abdurrahman bin Auf, ya kan, Abdurrahman bin Auf punya dari mulai di Mekah orang kaya, kemudian sempat nol, bisnisnya nol ketika hijrah karena tidak membawa harta sama sekali. Kemudian setelah itu menjadi kaya raya sampai ketakutan saking kayanya. Antum pernah lihat orang hari ini kayak gitu? Pernah lihat? Yang ada juga sekarang takut miskin. Abdurrahman bin Auf itu takut karena terlalu kaya. Dan itu kalimat disampaikan kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Datang ke Ummu Salamah mengatakan, ya Ummah, wahai bunda, saya ini kok kaya sekali ya. Saya ini takut sekali. Antum pernah lihat orang ketakutan karena kaya? Yang ada kita ini takut miskin Pak. Ini memang masalah iman. Ini kita nggak bicara, ini masalah iman. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Ini masalah iman. Karena memang di kita ini yang besar dunia, bukan akhirat. Apa aja kita pengen dapat dunia kok. Sholat duha pengen kaya, zikir pengen kaya, ya kan? Puasa apa pengen lancar rezeki, umroh bisnis pengen lancar. Jadi kita ibadah apa saja pengennya dunia. Karena yang besar di kepala kita dunia. Justru saat yang terbesar di kepala kita adalah dunia, maka Allah tidak berikan dunia itu. Ketika sahabat mengabaikan dunia berikut akhirat Allah berikan ke mereka. Jadi yang pertama harus dibongkar itu. Gampang Pak, duit ya Allah, harta simple di tangan sahabat Nabi SAW. Karena didikan sudah seperti itu, maka mudah sekali buat Nabi SAW untuk menggerakkan para sahabatnya di dalam masalah kedermawanan itu, dan nanti itu menjadi awal dari cikal bakal sistem dalam bahkan sistem perekonomian negeri Islam di negeri manapun. Ini kita akan bicara. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat segala hal yang berhubungan dengan kedermawanan itu, dari mulai yang wajib seperti yang kita tahu ada zakat
zakat wajib, tapi zakat punya aturan. Tapi zakat itu kecil banget. Ya, zakat berapa? Rata-rata cuma 2,5% rata-rata. Yang besar paling pertanian 5% atau 10%, sesuai pengairannya seperti apa. Atau yang besar 20% adalah harta temuan rikas. Tapi kan antum jarang-jarang nemu harta banyak kan? Nemu di jalan gali tanah terus nemu emas sekarung, itu kan jarang-jarang. Artinya bahwa rata-rata cuma 2,5%. 2,5% kecil, tapi yang kecil pun ternyata besar di negeri ini. Betul Pak? Oh iya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, angkanya sudah triliun. Padahal kecil. Makanya dulu saya pernah jadi dosen di sebuah lembaga zakat. Ketika saya baca sebuah koran, waktu itu saya bawa ke mahasiswa saya, baca koran gitu, kemudian begitu saya baca itu ada wacana yang dibuat. Ini gara-garanya waktu itu baru saja ada pertemuan menteri-menteri agama kalau nggak salah di negara-negara Islam di Asia Tenggara ini, kalau saya tidak salah, kan sudah lama beritanya. Kemudian dibawa, begitu habis pertemuan, isunya dibawa ke Indonesia ini. Waktu itu saya sempat baca di beritanya, diwacanakan mau dibuat Kementerian Zakat. Kementerian Zakat. Saya bawa ke mahasiswa saya bilang, saya bacakan beritanya, kemudian saya bilang, gimana menurut kamu? Kalian semua gimana pendapatnya? Semua mengatakan menarik, luar biasa, menarik, hebat. Saya bilang nggak ada yang menarik, nggak ada yang hebat. Ini bukti bahwa yang mengusung dari yang jadi perwakilan negeri ini nggak ngerti, tidak mengerti tentang pendanaan sebuah negeri dalam Islam. Karenanya mereka memakai cara-cara yang susah akhirnya mencekik rakyat. Kenapa semua bingung mahasiswa saya, kok kenapa nggak menarik? Kan menarik Pak, ada Kementerian Zakat. Nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Zakat tuh kecil banget. Zakat tuh cuma 2,5% rata-rata. Tidak menarik. Makanya antum lihat deh, mana ada di negara-negara Islam hari ini yang namanya Kementerian Zakat. Kalau mau kementerian yang begitu ada, Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf. Nah itu baru ada. Itu baru ada. Kenapa? Karena itu ada sejarahnya. Dan yang kedua, karena itu besar sekali. Bahkan bisa menjadi income terbesar negeri sebagaimana yang dulu pernah ada dalam sejarah. Sehingga rakyat tidak perlu dicekik dengan pajak. Tapi ya antum harus tahu, di negeri ini badan wakaf ada. Badan wakaf ada, mohon maaf, BWI, Badan Wakaf Indonesia. Tapi kalau antum tanya sudah sampai mana, ya antum datang sendiri aja sana. Ya kan? Tanya baik-baik sudah sampai mana. Karena orang tidak tahu sumber dana besar itu di mana adanya. Dan bagaimana caranya. Itulah pentingnya kemudian kita belajar dalam panduan sejarah itu, semua ada panduan detailnya. Bagaimana sampai masyarakat hadir seperti itu. Nah kembali bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saatnya zakat ambil zakat. Peternakan, pertanian, emas, perak, Walau itu wajib, itu nggak ada pilihan. Yang waktunya zakat nggak zakat, kirimi pasukan. Harusnya zakat, nggak bayar zakat kan dikirimi pasukan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi lebih dari itu, Nabi yang lebih besar dari zakat adalah tema infak umum dan wakaf. Mari kita lihat. Dan infak bisa infak umum atau wakaf. Ketika umpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu muslimin harus melakukan jihad dan ternyata saat itu adalah saat ketika muslimin perlu dana besar untuk jihad.
Maka Nabi umumkan ke seluruh masyarakat sahabat, pokoknya yang punya apa saja di rumah bawa ke sini. Jadi orang infaknya macam-macam. Yang punya emas banyak ya infak emas, yang punya perak infak perak, yang punyanya korma yang ngasih korma, yang punyanya kuda ngasih kuda. Jadi infak umum. Itu digerakkan oleh Nabi dan sangat mudah. Sangat mudah. Dan teman-teman perlu pahami ini bedanya antara infak, zakat, sedekah, wakaf dengan pajak. Ini bedanya. Orang ngasih zakat, infak, wakaf, sedekah itu ngasihnya cemberut atau senyum. Orang ngasih zakat fitrah nih Pak, mukanya kira-kira senyum atau cemberut. Ini Bapak nih masa saya harus bayar-bayar sih Pak, ini kan mahal, beras lagi mahal Pak. Kira-kira begitu atau senyum. Orang datang nulis cek Pak, kalau perlu kasih cek kosong, saya kasih cek kosong Pak, tulis berapa aja. Orang infak sedekah, mereka senyum Pak, karena sumbernya iman. Tapi silahkan datang ke tempat pajak Pak. Saya nggak lanjutin, antum lanjutin sendiri kalimatnya. Oke? Itulah kenapa dalam syariat ini bedanya. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Ibnu Khaldun seorang ekonom, seorang sosiolog besar dalam sejarah Islam. Yang ilmunya hari ini kurang lebih baru dibuka sama ilmuwan barat Pak. Dan mereka menyesal karena terlambat bukanya. Mereka bilang kalau tahu begini dari dulu kita buka, kita nggak usah capek-capek ngomongin sosiologi, ngomongin apa ekonomi. Ibnu Khaldun mengatakan, kalau sebuah negeri pajaknya tinggi, maka yang terjadi adalah orang-orang kaya menyembunyikan hartanya, pembangunan akan berhenti. Istilah beliau gedung-gedung roboh. Kok bisa? Bukankah pajak ditarik tujuannya malah untuk membangun? Nah, kalau nggak percaya, antum analisa saja hari ini. Antum analisa hari ini. Kalimat Ibnu Khaldun sekian abad yang silam terbukti. Nah, untuk itulah maka perlu upaya untuk mengembalikan itu. Solusi Islam, masya Allah, sampai masyarakatnya makmur. Sampai masyarakatnya makmur. Iya, karena kan sedekah, infak, zakat, wakaf segala macam itu masya Allah sampai masyarakatnya makmur, seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakatnya. Baik, maka Rasul mendorong sahabat macam-macam. Ada infak umum sifatnya, kayak tadi itu infak umum. Ada yang umpamanya ketika Nabi melihat masyarakat Madinah, para sahabat saat itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok ini kebutuhan yang sangat vital itu adalah air, tapi air ini kok mahal. Air mahal. Maka Nabi bicara di kalangan para sahabat. Ini orang-orang, beberapa sahabat mereka orang-orang harta, orang berharta, orang kaya. Kata Nabi, siapa yang membeli sumur rumah maka dijamin masuk surga. Ngomong surga itu baru nyambung kalau sinyal imannya kuat. Nah, kalau nggak percaya nanti saya ulang kalimat ini dengan versi bahasa saya. Nanti dari belakang setelahnya. Begitu Nabi menyampaikan cuma begitu kalimatnya Pak. Kenapa? Karena ada sumur dengan mata air terbaik, itu namanya sumur rumah. Dari Masjid Nabawi jaraknya kurang lebih sekitar 5 km. Sudah perginya 5 kilo, sampai di sana bayar. Ini bayar apa gratis? Ada mereknya ya Pak. Sudah jauh-jauh beli, muslimin bayar. Kata Nabi, ini nggak bener nih. Makanya kata Nabi, ayo yang beli itu sumur. Gimana caranya ya kan? Belum tentu juga yang punya sumur mau jual Pak. Oh, itu kan penghasilan. Duduk manis gini aja tiap hari duit datang Pak. Dan yang punya konsep begitu ternyata Yahudi. Jual air. Sini, saya punya sumber mata airnya, ya kan? Saya punya sumber mata airnya, saya beli. Nah, Anda ke saya beli air. Kata Nabi ini, Nabi umumkan di orang-orang kaya. Jadi gitu Pak. Kebaikan itu oleh Nabi dilelang di orang-orang dermawan. Kata Nabi, sumur rumah beli, yang bisa membelinya dapat surga. Jadi bukan cuma masalahnya diain uang. Kenapa? Karena si pemilik sumur tuh nggak mau jual Pak.
Berarti Anda harus punya cara gimana caranya tuh orang mau jual. Makanya dapatnya pahalanya surga. Tapi tadi saya bilang kan, kata-kata surga itu baru nyambung kalau sinyal imannya kuat. Ayo kalau nggak percaya, yang punya perusahaan air sekarang saya bilang, ayo Pak, siapa yang gratiskan sumber mata airnya Pak, dijamin surga Pak. Karena Nabi yang mengatakan, bukan saya yang jamin, saya bukan punya jaminan. Nabi yang mengatakan bahwa sedekah terbaik adalah air. Hadis Nabi SAW. Sedekah terbaik adalah sukyama, memberi minum air. Coba antum lihat kan. Itu kalau sinyalnya nggak cukup repot Pak, tetap nggak jalan itu kan. Diumumkan dilelang gitu, ayo yang punya sumber mata air, punya perusahaan ini antum gratisin aja buat umat. Sulit Pak. Karena kalau nggak imannya nggak ada koneksinya ya kan. HP ini secanggih-canggihnya HP saya Pak, kalau sinyalnya nggak ada nggak kepake ini. Jadi mau janjinya sehebat apapun, sinyal imannya nggak cukup ya nggak cukup. Maka yang mengajukan Utsman sebagaimana antum tahu dalam kisahnya. Dan Utsman berjuang, bukan cuma nyediain duit, kalau duitnya dia udah siapin. Buat Utsman uang segitu sebenarnya nggak terlalu, ya 30.000 dirham besar, tapi buat Utsman ya uang itu biasa aja. Biasa saja, 30.000 dirham Pak. 1 dirham hari ini kurang lebih 60.000 lah, anggap 60.000 gitu. 60.000 rupiah, jadi kali 30.000 berapa? Nah itu uang yang dikeluarkan oleh Utsman untuk membeli sumur rumah. Tapi Yahudi itu nggak jual, memang nggak jual, ngapain saya jual? Ya. Tapi Utsman namanya pedagang hebat, Pak. Dia punya cara untuk, ternyata Yahudi nggak pinter-pinter amat. Makanya gitu Pak, antum kalau terlalu kagum sama Yahudi salah. Salah. Wah, antum puji-puji orang kehebatan profesor ini ternyata Yahudi. Enggak pinter-pinter amat. Ini sama-sama pedagang, sama Utsman bisa ditelikung sedikit bisa Pak. Oh iya, Utsman tinggal ngajak ngobrol sebentar, dirayu apa, keluarin duitnya ya kan, melihat duit kan matanya lain cerita. Ternyata mau jual. Tapi nggak langsung semua. Kata Yahudi ini bilang, saya gini deh, kalau Anda memang mau beli, kita gantian hari, seling hari. Hari ini jatah saya, hari besok jatahmu. Kata Utsman sepakat. Berapa harganya? 15.000 dirham. Kasih 15 dirham. Ini bodohnya Yahudi, Pak. Dia tidak menduga kalau Utsman akan menggratiskan sumurnya. Oh iya, begitu sudah dibeli kan, berarti kan seling harinya. Sudah tinggal diumumkan ke Rasul. Ya Rasulullah, sudah saya beli. Bagian hari saya adalah hari ini berseling. Nabi umumkan ke seluruh muslimin, sumur rumah yang gratis hari ini kan gitu kan. Ya otomatis lah orang datangnya pas hari gratis. Otomatis Pak. Akhirnya karena si Yahudi itu nyerah ya, sudah daripada nggak dapat masukan, Utsman datang lagi. Gimana? Mau dijual Mas? Jual Pak. Gimana Mas jual? Jual. Berapa harganya? Ya samalah, ya kasih 15.000 dirham. Total 30.000 dirham. Dan itu menjadi wakaf Utsman. Sampai hari ini menjadi wakaf, sumurnya masih ada, airnya masih jernih, masih sangat melimpah ruah aliran airnya. Antum melihat betapa bercahayanya Utsman di kuburnya. Utsman telah mewakafkan infak terbaik, yaitu minuman air sebagai sukya, untuk minuman, untuk menyirami dan seterusnya. Dan ini luar biasa. Salah satu yang disebut sebagai wakaf pertama muslimin, sebagian ahli ilmu mengatakan adalah Masjid Quba. Jadi kalau teman-teman lihat Masjid Quba di Madinah itu, karena Masjid Quba dibangun sebelum Masjid Nabawi. Karenanya nanti di dalam sejarah Islam, salah satu wakaf itu fungsi besarnya adalah untuk masjid. Tapi bukan cuma bangun fisik. Loh, kayak masjid seperti ini contohnya Pak. Begitu fisik dibangun, oke, fisik dibangun. Apa cukup? Enggak cukup. Lah ini operasional aja berapa ini? Ini operasional saja berapa? Itu belum seberapa dibandingkan dengan memakmurkan masjidnya. Makanya dulu muslimin bukan cuma memikirkan bangunan fisik masjid, tapi difikirkan sampai masalah bagaimana memakmurkannya, bagaimana operasionalnya. Itu semua nanti masuk di wakaf itu.
Masjid Kuba itu termasuk wakaf pertama yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dibangun oleh Nabi. Begitu Nabi masuk, sebelum masuk ke Masjid Nabawi, sebelum ada Masjid Nabawi, Nabi SAW sudah membangun Masjid Kuba dan diwakafkan untuk muslimin sampai hari ini. Begitu juga Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibeli tanahnya dari tanah milik 2 anak yatim, ya kan? Tadinya mau digratiskan, Nabi enggak, saya beli. Begitu dibeli diwakafkan, dibangun. Yang bangun tuh Nabi juga nanya loh. Jadi tanah tuh punya anak yatim 2 orang. Itu oleh Nabi dibeli. Begitu mau dibangun oleh masyarakat Bani Najjar. Bani Najjar itu mereka punya keahlian bangunan. Kemudian Nabi nanya, kalian membangun berapa bayarannya? Ditanya, Pak. Bani Najjar mengatakan, kami bangun ini ya Rasulullah, ini karena Allah. Jadi tenaganya pun tenaga wakaf dari Bani Najjar. Sudah resmilah masjid itu jadi wakaf, Masjid Nabawi sebagaimana yang antum lihat hari ini. Yang makin luas. Itu wakaf. Tapi antum kepikir enggak berapa operasionalnya Masjid Nabawi hari ini? Dari mana duitnya coba? Jadi enggak cukup cuma bangun fisik memang. Oh iya, lah itu antum lihat air Zam-Zam itu berapa galon di dalam Masjid Nabawi. Itu petugas segitu banyak itu digaji loh. Oh mereka pekerjanya ada yang dari Indonesia ya kan, dari Bangladesh, dari mana-mana, digaji Pak. Nah, luar biasa, ya kan? Jadi itu karenanya kemudian ini dicontohkan Nabi SAW. Salah satu yang juga dalam tema wakaf yang dicontohkan Nabi itu nanti adalah kisah Nabi dengan seorang Yahudi. Yahudi ini namanya Mukhairik. Mukhairik ini Yahudi. Para ahli ilmu berbeda pendapat apakah dia masuk Islam atau belum masuk Islam waktu mati. Ya, saya nggak bahas itu. Tapi Mukhairik ini dipuji Nabi, Pak. Aneh nih, Pak. Dan bahasa Nabi juga unik. Nabi mengatakan Yahudi terbaik itu adalah Mukhairik. Loh, ada Yahudi dipuji sama Nabi, Pak. Antum baru dengar mungkin ya, Yahudi dipuji Nabi. Kalau masalah beliau masuk Islam atau belum masuk Islam itu ada pembahasan yang berbeda pendapat para ahli ilmu. Kenapa? Karena Mukhairik itu ternyata cukup dekat dengan Nabi. Dan saat itu Mukhairik sudah berpesan kalau saya meninggal, kebun-kebun saya serahkan ke Muhammad. Ini cukup unik, Pak. Tapi sejarah begini bisa terulang. Antum suatu hari mungkin akan menjumpai kayak gitu. Begitu orang itu meninggal itu di tahun Uhud. Begitu dia mati, maka kemudian ternyata kebunnya itu ada 7, Pak. 7 kebun. Bayangkan saat itu kebun kurma. Satu kebun loh berapa penghasilan kebun kurma. Antum pernah tahu satu pohon kurma hasilnya berapa? Saat kemarin harga sawit sedang jatuh beberapa bulan yang lalu, itu ada yang menghitung bahwa hasil satu pohon kurma sama dengan 1 hektar sawit. Lah ini bukan satu pohon, 7 kebun punyanya Mukhairik nih. Nah itu sudah diserahkan ke Nabi, dia mati serahkan ke Nabi dan oleh Nabi kemudian diwakafkan. Tetap dikelola, yang kita kenal dengan wakaf produktif, tetap dikelola dan hasilnya diserahkan kepada banyak kepentingan umum, fakir, miskin dan yang lainnya. Di saat ada perang Khaybar, nah perang Khaybar ini muslimin jadi kaya raya Pak, gara-gara perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Muslimin kaya raya, bahkan setelah muslimin selesai menang di Khaybar, itu beberapa sahabat sampai mengatakan kami baru paham yang namanya kenyang itu sekarang. Jadi sahabat itu nggak ngerti definisi kenyang. Kenyang itu gimana ya? Itu tahu kenyang setelah Khaybar. Kita hari ini nyaris nggak tahu lapar kecuali Ramadan.
Loh ya, wong perut masih penuh dimasuki lagi ya Pak. Gimana tahu rasa lapar? Susah harus dapat. Sahabat tuh nggak tahu kenyang sampai tahun 7 Hijriah. Sampai tahun 7 Hijriah. Khaybar begitu berhasil ditaklukkan, itu Masya Allah, itu Khaybar itu penghasil korma terbesar di Jazirah Arab. Satu, Khaybar itu besar sekali. Karena itu ghanimah, merupakan rampasan perang bagi muslimin, maka kemudian harta itu kan dibagi kepada para mujahid. Di antara yang dapat bagian kan di antaranya mujahid sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Rasul SAW. Oh lihat Pak, sahabat tuh dapat harta besar datang ke Rasul. Laporan. Padahal nggak usah dilaporin, Nabi juga tahu yang bagi Nabi kan. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Tidak ada harta yang lebih berharga yang saya miliki melebihi tanah Khaybar ini. Jadi kalau dibandingkan harta saya yang lain, ini harta paling top nih. Ini saranmu diapakan ya Rasulullah? Duit-duit dia Pak, harta-harta dia. Orang beriman tuh nanya kepada syariat. Ini uang mau diapakan, harta mau diapakan. Umar berniat untuk menginfakkan hartanya. Udah mau saya serahin aja lah buat infak buat muslimin. Maka Rasul mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa kata Rasul, ihbis aslaha, kamu tahan aslinya, ya. Kemudian kamu infakkan hasilnya. Inilah yang disebut dengan wakaf. Di mana wakaf itu tidak boleh hilang, nggak boleh habis sesuatu yang diwakafkan, ya kan? Tidak boleh hilang, tidak boleh habis yang diwakafkan itu, tapi hasilnya terus termanfaatkan. Makanya para ahli ilmu mengatakan ini bahkan nanti menjadi kesaksian seorang pelancong Islam yang luar biasa, Ibnu Battuta. Ketika beliau ke Damaskus, beliau menceritakan banyak hal tentang wakaf-wakaf yang luar biasa itu. Dan begitulah cara untuk mengabadikan harta. Harta itu kalau diwakafkan itu abadi Pak. Abadi, karena dia konsep wakaf itu adalah la turath wala tuhab, ya, tidak wala tuba. Tak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual. Kaidah wakaf begitu. Jadi kalau sudah dinyatakan ini wakaf, umpamanya lokasi ini wakaf, maka ini diwariskan nggak bisa, dihibahkan atau diberikan ke orang lain nggak bisa, dijual juga sudah nggak bisa. Itu artinya ditahan pokoknya. Tapi hasilnya bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, bisa terus mengalir kalau dia adalah wakaf produktif yang kita sebut hari ini. Dan Rasul mengatakan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kamu tahan saja aslinya, kemudian kamu sodakohkan buahnya, karena itu kebun, maka itu menjadi wakaf. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian belum mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Nah ini juga perlu iman Pak. Ya, kalau infak itu memang diminta, ini unik dalam Islam ini Pak. Lihat, perhatikan uniknya dalam Islam masalah harta. Kita yang punya harta didorong supaya kalau mengeluarkan infak, zakat, sedekah atau apapun itu yang terbaik dari yang kita punya. Contoh Pak. Ini contoh harta terbaik maksudnya. Kalau umpamanya saya punya peternakan kambing dan sudah nisab harus bayar zakat. Baik, umpamanya saya harus keluar kambing umpamanya 3 ekor zakatnya. Kan saya bisa pilih yang manapun kan. Yang penting terpenuhi syaratnya.
Tapi saya tahu kok sebagai pemilik peternakan, saya tahu kambing mana yang paling top. Kita yang punya harta oleh Islam didorong untuk mengeluarkan yang terbaik. Tapi pengambil zakatnya oleh Nabi diwanti-wanti, hati-hati jangan mengambil yang paling baik. Tidak menarik ya? Kenapa? Jadi biar dia yang ngasih yang terbaik. Kenapa? Karena orang itu, teman-teman, orang itu di hatinya ini kan namanya manusia ya kan. Ya, ada ikatan harta yang kuat begitu, nanti khawatirnya begitu diambil terbaik, dia bukannya senyum ngasih zakat ya kan. Ya yang terbaik yang diambil kambingnya kan. Besok dia trauma lagi, nggak mau lagi zakat. Makanya Nabi mengatakan wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati jangan sentuh harta mulia yang dia anggap mulia. Jangan pernah disentuh itu. Yang penting kan sudah terpenuhi syaratnya. Pengambil zakatnya terpenuhi syarat, yang mana saja kasih ke kami. Nanti kan dinilai, oh sudah terpenuhi, sudah bawa. Tapi yang punya harta didorong, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu ayat ini turun, ini bedanya kita dengan sahabat. Sahabat itu dikasih ayat langsung dijalankan, ya kan? Kita dikasih ayat, kita mikir dulu. Ujungnya enggak jalan. Ini makanya ya kita istighfar bersama-sama. Ya memang harus latihan, harus latihan. Ketika ayat ini turun kan kemudian muncul kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang kisah Abu Thalhah. Abu Thalhah orang kaya, salah satu kekayaannya adalah kebun-kebun di Madinah, dan dia punya kebun terbaik dari semua kebun yang dia punya. Ini kebun terbaiknya namanya kebun Bairuha. Ya, jadi kalau dulu apa saja dikasih nama, Pak. Antum punya sawah ya kan? Sawah di sana itu ada namanya. Kalau dulu dikasih nama. Sawah antum ada namanya apa enggak? Toko kan, toko dikasih nama tuh. Sawah dikasih nama. Kebun terbaiknya Abu Thalhah adalah Bairuha. Ya. Bairuha. Teman-teman kalau masuk dari pintu belakang Masjid Nabawi, di posisi begitu masuk pintu, ya disitulah kurang lebih dulu kebunnya Abu Thalhah, Bairuha. Jadi sudah di dalam Masjid Nabawi posisi hari ini. Bairuha ketika kemudian turun ayat untuk dapat kebaikan maka infakkan yang terbaik dari harta yang kalian punya, datang dia ke Rasul, ya Rasulullah, harta terbaik saya kebun Bairuha. Ini saya mau infakkan kalau gitu. Jadi ayat turun langsung dijalankan. Ini luar biasa. Kemudian Rasul mengatakan, ya kalau begitu maka kebunmu ini infakkan untuk keluargamu, untuk kerabatmu dan seterusnya. Nabi malah mendorong tetap infakkan tapi utamakan keluargamu. Ya kerabat-kerabat, keluarga sekeliling kamu. Dan kebun itu kemudian menjadi kebun wakaf. Kebun wakaf dan kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan akadnya, yaitu diberikan kepada kerabat dan saudaranya Abu Thalhah. Setelah itulah maka nanti para sahabat, dan ini berbagai macam jenis wakaf. Karena itulah maka beberapa sahabat dia wakaf. Wakaf yang sebagiannya ada yang untuk umum, ada yang memang untuk keluarga. Dan nanti wakaf kemudian bertumbuh, berkembang sampai nanti wakafnya unik-unik. Dan teman-teman gara-gara beginilah maka musuh itu susah membeli muslimin. Kenapa muslimin gampang kalah? Karena suka-suka sudah ada yang dibeli di antara kita. Tapi dengan cara itu kekayaan merata, muslimin apa saja bisa gratis di negeri itu. Ini kehebatan kedermawanan menaklukkan dunia itu. Salah satunya itu. Contohnya yang dilakukan oleh sahabat mulia Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu beliau orang kaya. Zubair itu orang kaya dan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 itu. Zubair radhiyallahu anhu itu punya rumah-rumah di berbagai kota, termasuk diantaranya di Madinah.
Di Madinah dia punya rumah, ada rumah-rumah, kemudian dia wakafkan. Dan wakafnya akadnya begini bunyinya. Ini menarik, Pak. Bunyi wakafnya adalah rumah ini saya wakafkan untuk siapapun yang menjadi keturunan saya. Kalau ada di antara putri saya yang belum punya suami atau diceraikan suaminya, maka dia berhak tinggal di rumah ini tanpa masalah. Tapi kalau suatu hari dia sudah menikah, maka dia tidak boleh tinggal di rumah ini. Jadi akadnya jelas. Dan memang aslinya akad wakaf tuh begitu, Pak. Ya hari ini kita memang baru belajar, nggak apa-apa kan? Akad wakafnya baru belajar gitu ya. Dan itu sah. Orang yang mewakafkan punya syarat begitu sah, dibuat syaratnya. Dan saya pernah membaca luar biasa, Pak. Memang ini besar sekali. Ini di Mesir dulu. Itu ada di Mesir ada, kalau bahasa kita hari ini namanya rumah sakit, dalam bahasa sejarah Islam namanya bimaristan. Dan rumah sakit dulu ya serba gratis, Pak. Serba gratis. Makanya dulu orang sakit masuk rumah sakit keluar benar-benar sembuh. Benar-benar sembuhnya beneran sembuhnya. Ya, sekarang masuk rumah sakit keluar pusing dia, mikir gimana nih bayarnya kan? Bayarnya mahal, Pak. Makanya begitu ada BPJS sudah malah bukannya menyelesaikan masalah, malah banyak keluhan. Dokter ngeluh, pasien ngeluh, yang bisa punya uang ngeluh semua. Loh, kok bisa ngeluh semua, gimana ceritanya? Wong katanya mau ngasih solusi. Makanya solusi itu kalau nggak Islami begitu, Pak, nanti, Pak. Perlu solusi yang Islami. Di Maristan di Mesir saat itu sebuah nggak ada yang bayar. Gak ada yang bayar. Dan saya sering sampaikan, zaman dulu di Maristan orang sakit masuk rumah sakit itu, Pak, itu diberikan layanan terbaik, dokter terbaik, makanan, obat terbaik. Nanti kalau Allah izinkan dia sehat, begitu keluar dia dikasih baju baru, dikasih uang. Kasih uang dengan alasan selama kamu di rumah sakit terbaring, kamu tidak bisa nyari nafkah. Ini kasih uang. Enak tuh? Enak, cuma itu adanya di sejarah. Tidak di Indonesia. Kecuali antum mau mengembalikan lagi. Bisa, gak ada yang gak bisa, Pak. Buktinya kita masih bisa sholat. Sholat ini sama seperti sholatnya zaman Nabi. Masjidnya ya sama, tempat ibadah zaman Nabi ya masjid namanya. Kenapa rumah sakit gak bisa balik? Kenapa sekolah sebagaimana konsep Islam dulu gak bisa balik? Bisa, asal antum mau. Gak ada yang gak bisa. Nah itu dulu akadnya, ini yang mewakafkan dulu adalah pemimpin di Mesir. Rumah di Maristan, kemudian ada berbagai macam wakaf, diantaranya kebun-kebun yang menghasilkan, yang semuanya digunakan untuk menggratiskan Bimaristan. Rumah sakit itu. Itu akadnya, Pak. Masya Allah, saya membaca akad tulisannya itu. Akadnya itu tulisannya sampai ratusan halaman, Masya Allah. Akad wakafnya. Dan itu sah, boleh. Karena dia punya, kalau sekarang kan akad wakaf kan segini lah ya. Selembar ini kan gak apa-apa ya, lagi belajar. Kalau ada orang wakaf besar, kalau wakafnya besar dia punya syarat. Dan di situ kasih syarat. Dikasih syarat. Bahwa saya wakaf ini begini, batasnya di sini sampai ke sini. Itu wakaf. Dan diserahkan kepada siapa. Dan antum tahu kalau baca isinya, Pak, itu Masya Allah, itu di akad wakafnya itu sampai panjang lebar, berhalaman-halaman, isinya cuma doa bagi yang wakaf. Indah sekali kan Islam dulu akadnya kan. Oh, indah sekali. Doa semua isinya, berhalaman-halaman. Sebelum ngomongin ini ya, klausulnya, ya syarat-syarat belum. Doa panjang lebar. Dan begitu, dan itu sah dilakukan. Bahkan nanti ada salah satu madrasah besar di dalam sejarah Islam itu hasil wakaf seseorang, semua operasional, biaya, gaji untuk murid-murid semua dikasih dari wakaf yang ada di sekeliling sekolahan itu wakaf di sekeliling kasih. Dan yang mewakafkan itu punya syarat, Pak. Di antara syaratnya gini, ini di antara syaratnya. Jadi sah dilakukan. Jadi antum nanti kalau mau wakaf buat punya sah juga syarat itu ya. Ini wakafnya besar dan dia punya syarat. Syaratnya gini waktu itu di antara syaratnya.
dia minta siapapun guru yang mengajar di sekolah itu, setiap dia memulai pelajaran wajib mendoakan yang mewakafkan. Jadi sebelum ini murid-murid udah kumpul gitu dia ngomong, teman-teman anak-anak semua mari kita berdoa untuk yang mewakafkan. Nah gitu. Itu wajib, itu syarat. Unik sekali, masya dan luar biasa. Luar biasa. Akad tuh sampai begitu banyak akad. Itu dibuat syaratnya kayak tadi Bimaristan tadi rumah sakit itu dia punya syarat. Umpamanya syaratnya gitu. Saya tidak mengizinkan pemimpin rumah sakit ini orang kafir. Itu ada syaratnya. Itu terserah dia buat. Ya, tidak pernah boleh ada di rumah sakit yang saya wakafkan ini. Itu namanya syarat dibuat. Luar biasa. Silakan dibaca dan itu kita kaya dengan semua itu. Nah teman-teman kayak Zubair tadi radhiyallahu anhu itu mewakafkannya dengan syarat tadi. Ini untuk anak saya begini. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin juga pernah membeli rumah terus dia diwakafkan, kemudian dia buatkan akad wakafnya. Akad wakafnya diucapkan dengan lisan. Rumah ini diwakafkan. Boleh ditempati oleh fulan berikut keturunannya. Untuk fulan tapi tidak berikut keturunannya. Begitu dibunyikan gitu. Kalau sudah tidak ada semua maka kembali ke keluarga Abu Bakar. Abu Bakar kan ayahnya. Jadi masya Allah, jadi tetap wakaf posisinya, tapi itu akadnya gitu. Dan sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzu maqdirah illa waqaf. Tidak ada satupun sahabat Rasul yang punya kemampuan kecuali pasti dia wakaf. Jadi tidak ada sahabat Nabi Pak yang punya harta kelebihan kemudian pasti dia wakaf. Jadi makanya Madinah itu luar biasa. Seorang pelancong hebat bahkan 1,5 abad sebelum Ibnu Battuta, yaitu Ibnu Jubair. Ibnu Jubair itu waktu masuk ke Damaskus itu sampai dia mengatakan bahwa ini Damaskus ini hampir semuanya statusnya wakaf. Satu kota itu Pak, hampir kayak Semarang gini lah. Kan Damaskus sampai sekarang masih ada kan? Kayak Semarang gini, hampir semua statusnya wakaf. Saya nggak tahu di Semarang ini wakafnya berapa persen. Memang begitu orang Eropa menjajah Pak. Status wakaf itu yang diacak-acak oleh mereka. Akhirnya menjadi milik pribadi. Milik pribadi lama-lama hilang. Padahal di masa terakhir Islam berkuasa, yaitu di masa Kesultanan Turki Utsmani, itu disebutkan dalam sejarah bahwa kalau ada satu wilayah, maka kurang lebih dipastikan 2/3 status tanahnya adalah wakaf. 2/3 status tanahnya adalah wakaf. Tapi begitu Turki Utsmani jatuh, kan masuk penjajah kemana-mana kan? Nah itu semua dipotong-potong sama dia, dibagi-bagi. Ya. Kemudian yang muncul hari ini menjadi kacau balau. Padahal itu dulu adalah pendanaan terbesar. Begitu Rasul dan para sahabat nanti berganti dengan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah itu nanti di masa Hisham bin Abdul Malik yang pertama kali membuat satu manajemen khusus tentang wakaf. Diletakkan di bawah qadha di pengadilan. Jadi dulu pengadilan itu dikasih satu divisi baru, divisi yang mengurusi seluruh wakaf. Itu di zaman Hisham bin Abdul Malik. Diberikan itu. Tapi ketika dia terus tumbuh, bahkan di masa dinasti Bani Abbas ya, di masa berikutnya lagi, Pak itu sudah besar sendiri menjadi lembaga sendiri. Bahkan orang wakaf sudah tidak lagi cuma untuk fakir miskin nggak begitu lagi Pak. Wakaf itu untuk apa saja di seluruh kehidupan. Di seluruh kehidupan. Karenanya dengan tumbuhnya itu terus gitu sampai nanti terus tumbuh zaman dinasti Zengkia, Nuruddin Zengki diantaranya, ya kan? Terus zaman dinasti Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi diantaranya, terus gitu. Itu makin besar, makin banyak sehingga bahkan seluruh urusan umum yang kita sebut hari ini dengan fasilitas umum itu semuanya didanai dari wakaf.
apa jalan, apapun, tempat peristirahatan, guest house, apa rumah singgahnya, apa segala macam, kamar mandi umum, penerangan jalan, apa semuanya sampai dibangun dengan cara itu. Bukankah ini sebenarnya menjadi sebuah solusi besar buat umat ini? Ya, nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika terus bertumbuh berkembang di masa para sahabat Nabi SAW, terus para sahabat, kemudian muslimin dengan panduan di zaman Rasul dan sahabat itu makin melebarkannya, makin kreatif. Kalau tadi saya bilang umpamanya sahabat mulia Utsman membeli air di sumur rumah, maka nanti muslimin membuat kreativitas dalam wakaf air. Dalam wakaf air yang dikenal dengan asbilah. Asbilah itu nanti kalau teman-teman cek di Google gitu ya, kan ngaji kita di Google biasanya ya kan. Antum tulis asbilah gitu, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa tulis al-asbilah akan keluar gambarnya malah bangunan. Diletakkannya di tempat-tempat strategi, di jalan-jalan kayak begini, atau di pertigaan, di perempatan, di mana diletakkan bangunan, bukan cuma bangunan kotak, bangunannya indah, diukir indah. Biasanya 3 lantai biasanya. Lantai bawah untuk nyimpan air dan didinginkan, kemudian lantai yang sejajar dengan kita, lantai dasar itu untuk ngambil airnya, orang leluasa dan gratis. Siapapun orang lewat, mau minum, mau bawa pulang, mau berapapun yang diambil semua gratis. Bahkan ada petugasnya, dan lantai yang atas digunakan biasanya untuk kutab. Dulu ada untuk ngaji, untuk sekolah anak-anak di bagian atasnya. Jadi zaman Islam itu begitu. Jadi muslimin itu kreatif dalam syariatnya. Kan kalau tema tadi saya bilang tentang infak air segala macam, wakaf air kan sudah jelas hadisnya. Ternyata sampai begitu kreatif, sampai terkenal di seluruh negeri Islam tentang asbilah itu. Namanya asbilah, jadi tempat untuk wakaf air. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh para mbah-mbah kita dulu. Ada yang pernah menyaksikan belum? Indonesia pernah punya itu. Di depan rumah-rumah dulu itu ada gentong-gentong air. Betul? Bahkan kadang berikut gelasnya. Itu air siap minum. Siapapun yang lewat mau minum sambil lewat silahkan. Mau membawa buat bekal silahkan. Hari ini peradabannya. Semua serba bayar. Jadi ini kemajuan apa kemunduran? Makanya tidak semua yang dilakukan mbah kita itu enggak modern. Itu modern banget, Pak. Oh itu modern. Hari ini enggak ada yang bisa melakukan kok. Enggak ada yang bisa melakukan. Ya kan? Oh sudah dihapus malahan. Sekarang sudah enggak ada. Di kampung-kampung juga setahu saya sudah, saya enggak tahu budaya gentong air di depan rumah. Ya kan? Dan itulah dari mana mbah-mbah kita dapat. Oh Islam dulu pernah masuk sini melalui pengawalan kekhilafahan dulu. Makanya kemudian semua sistem itu juga dibawa ke sini. Nah, teman-teman dirahmati Allah, jadi ini kreativitas muslimin di dalam syariat mereka. Kemudian juga ketika muslimin melihat bahwa ini lama-lama dana ini besar, hasil besar. Dan menariknya adalah dia tidak boleh, kalau wakaf kan sekali lagi kalau zakat sekali lagi cuma kecil. Sudah gitu rata-rata bayarnya cuma setahun sekali kan haul. Ya, haul kecuali beberapa zakat. Rata-rata haul. Kemudian kalau infak, namanya infak tuh ya nggak ada ikatan. Orang mau kapan infak, enggak juga nggak apa-apa, namanya sunnah. Makanya kenapa kemudian yang paling menarik adalah wakaf. Karena wakaf itu bisa apa saja diwakafkan. Apa saja. Makanya kemudian harus mulai digalakkan. Ketika ini kalau upaya kita mau mengembalikan kemudahan dan kesejahteraan di masyarakat.
Jadi kalau yang kita kenal wakaf hari ini banyak wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk kuburan, ya, wakaf tanah untuk sekolahan. Itu sangat terbatas, terlalu terbatas itu. Maka mesti harus dikembalikan ulang, ya, dikembalikan ulang. Saya berikan contoh tadi contohnya. Saya kasih contoh ini solusi, contoh. Saya juga pernah ditanya oleh seorang ayah punya sebidang tanah. Dia membaca agak khawatir kalau dia meninggal anak-anaknya akan berantem. Makanya kemudian dia ingin bagaimana caranya tanah ini bisa dinikmati bareng-bareng oleh mereka. Beliau jual juga nggak mau, masih hidup dijual nggak mau, dibagi aja duitnya nggak mau, saya nggak mau jual, tanah ini saya nggak mau jual, tapi tanah ini harus bisa dinikmati bareng-bareng oleh anak-anak saya. Waktu itu nanya ke saya bilang gampang. Karena dalam Islam ada pembahasan tadi yang disebut oleh ahli ilmu fikih disebut dengan waqfud darari, wakaf untuk anak turun. Kalau Anda wakafkan itu tanah dan akadnya adalah wakaf untuk anak keturunan Anda, tanah itu nggak akan bisa diapa-apain, dijual nggak bisa, dihibahkan nggak bisa, diwariskan nggak bisa. Tapi hasilnya sesuai akadnya untuk anak-anak. Semua turun Anda itu berhak mendapatkan, bisa menikmati ini. Tinggal dibuatkan. Itu sudah ada sejak zaman sahabat. Itu saja hari ini tidak dikenal oleh muslimin. Betul? Banyak yang nggak kenal konsep itu. Padahal mudah sekali ini. Mudah sekali. Nah, tapi terus tumbuh berkembang, Pak. Ya Allah, yang mendapatkan kebaikan wakaf itu bukan cuma manusia. Antum tahu? Ini ada wakaf unik banget. Unik banget, Pak. Ini diperhatikan oleh muslim. Lihat, memang kita ini betul-betul agama rahmat. Ini masyarakat yang memang rahmatan lil alamin itu begini, maksud rahmatan lil alamin itu yang benar. Ya kan, jangan dipelintir sana pelintir sini. Ini benar rahmatan lil alamin. Di Maroko dulu dalam sejarah Islam, di Maroko, di kota Fes, itu dulu suka kedatangan burung, serombongan besar burung jenis tertentu datangnya setahun sekali ke tempat itu, kayak migrasinya burung. Itu muslimin di kota Fes itu memperhatikan, ini kok ada burung setiap bulan ini dia datang, jadi setahun sekali datangnya. Antum lihat apa yang dilakukan muslimin? Akhirnya dibuatkan wakaf khusus untuk memberi dan menjamu burung yang datangnya setahun sekali itu. Itu namanya rahmatan lil alamin. Tahu? Luar biasa. Muslim itu mikirkan sampai binatang, Pak. Peradaban hari ini manusia aja dikorbankan. Islam itu sampai memikirkan masalah binatang. Oh iya, dan bukan cuma itu. Contoh kuda. Kuda itu kan kalau sudah tua juga sudah tidak bisa lagi dipakai untuk apalagi untuk perang. Tapi kuda ini jasanya kan sudah luar biasa. Dipakai sudah nggak bisa karena sudah lanjut usia dan belum mati. Itu nggak dibuang begitu. Makanya kadang-kadang saya sedih, Pak. Ada pembunuhan massal burung, pembunuhan massal apa karena diduga membawa virus. Ini peradaban apa sih? Seperti ini tuh. Ini kuda yang sudah nggak manfaat, cuma jadi beban, nggak dibunuh. Jasanya besar nih kuda dulu waktu dia masih muda. Dibuatkan satu areal khusus, semuanya wakaf statusnya. Dari dana wakaf yang didapat itu dilimpahkan ke situ untuk mengurusi kuda itu sampai kuda itu mati sendiri. Ya Allah, itu rahmatan lil alamin. Begitu. Nah, untuk itulah maka teman-teman sebelum ngurusi kuda, burung ya kan, ya kita urusi manusia dulu lah sekarang. Hari ini manusia aja nggak diurus hari ini. Ya, kita bicara. Mari coba saya kecilkan sebelum saya berakhiri. Ini kepentingan yang sangat besar yang merupakan kebutuhan sangat besar umat hari ini. Saya sering sampaikan dan ini mulai melencengnya agak jauh. Sehingga kemudian yang pasti akan melenceng kualitas.
akan melenceng fungsi, dan seterusnya. 2 bidang kehidupan. 1 pendidikan, 2 kesehatan. Pendidikan ini sedang menyiapkan orang-orang hebat di kemudian hari. Kesehatan ini sedang berupaya membantu saudara yang sedang sakit. Makanya antum perhatikan ini, dua-duanya adalah wilayah pengabdian. Pengabdian, dua-duanya. Yang terlibat di dalamnya, di pendidikan dan di kesehatan, itu diberi fasilitas, diberi kesejahteraan setinggi-tingginya. Tapi orang masuk ke situ digratiskan segratis-gratisnya. Ya, walaupun dulu ada sekolah yang bayar juga ada, Islam juga ada. Tetapi secara umum, kenapa? Supaya semua orang bisa belajar. Supaya semua orang sakit apapun bisa masuk untuk berobat. Dan ini subhanallah, teman-teman dirahmati Allah, luar biasa. Makanya inilah yang sudah melenceng jauh hari ini. Saya punya teman, dia dokter dan punya rumah sakit. Saya itu kalau ketemu beliau kan karena kebiasaan nanya apa kabar antum, ya kan. Yang berikutnya saya nggak tega nanyanya sebenarnya, Pak. Bagaimana kabarnya rumah sakit antum? Itu jawabnya serba salah. Karena kalau dijawab alhamdulillah Ustadz rame, kan nggak enak kan? Antum nyumpahin orang sakit. Tapi kalau dijawab alhamdulillah sepi, berarti orang sehat semua. Lah rugi tuh. Rugi usahanya. Itulah Pak, kenapa? Karena memang ini wilayah pengabdian. Kita membantu saudara yang sedang sakit. Ini luar biasa. Mari kita pikirkan bersama. Dan solusi terbesarnya untuk semua itu adalah tadi, dari mulai zakat, infak, sedekah, wakaf yang terbesarnya. Yang terbesar adalah wakaf. Makanya dulu dimanapun ada bimaristan atau rumah sakit, dimanapun ada kutab dan madrasah, dalam sejarah Islam pendidikan namanya kutab dan madrasah, selalu akan ada di sekelilingnya atau di sekitarnya, atau kalaupun tidak di sekitarnya, ada di tempat lain yang itu pasti posisinya adalah wakaf untuk seluruh pembiayaan di rumah sakit dan di sekolah ini. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, ini antum baca biografi orang hebat ini. Beliau jangan digambarkan hanya sebagai panglima hebat yang menghancurkan, yang mengalahkan pasukan salib, bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Salahuddin itu ahli ilmu, ahli ibadah, orang tawaduknya luar biasa, orang dermawannya luar biasa, sampai dialah pemimpin yang layak jadi teladan bagi masyarakatnya. Salahuddin memberikan contoh ke masyarakat tentang kedermawanan. Dia membangun, dan itu datanya ada dalam sejarah Islam, dia membangun madrasah-madrasah dengan 4 madhab. Ya, bukan berantem. 4 madhab itu bukan suruh berantem, difasilitasi tumbuh bareng-bareng. Ngerti Pak? Bukan berantem 4 madhab. Kita ini madhab ngerti juga, enggak, berantemnya aja gede. Kewenceng antara kelompok berantemnya. Lihat Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang memimpin untuk memenangkan muslimin merebut Palestina itu, ini orang kayak begini orangnya. Orang kayak begini nih. Dia bangun secara madhab, dia Syafi'i. Tetapi dia membangun sekolah dengan seluruh madhab yang ada. Dibangunlah madhab Syafi'i, ada datanya, saya nggak hafal datanya, kalau saya bacakan sebagai penutup. Ada sekolah, ada madrasah yang dinamakan Al-Madrasah An-Nasiriyah, ini madhab Syafi'i. Untuk seluruh operasional madrasah An-Nasiriyah yang madhab Syafi'i itu, maka Salahuddin mewakafkan As-Saghah wa Ihdal Qura. Jadi ada sebuah tempat usaha dan ada salah satu desa yang semuanya wakaf. Semua hasil segala macam itu digunakan untuk membiayai madrasah Nasiriyah madhab Syafi'i. Ada madrasah Al-Qomhiyah, ini madhab Maliki, dibuat oleh Salahuddin Ayyubi. Namanya Madrasah Qomhiyah, madhab Maliki. Dia wakafkan
Qaisariyah al-Warraqin wa Qaryatil Hambusyah wal A'lam bi Iqlimil Fayyum. Jadi dia wakafkan juga sebuah tempat usaha, kemudian dia wakafkan dua desa, itu wakaf statusnya, yaitu Hambusyah dan A'lam di wilayah Al-Fayyum. Itu jadi kemudian hasilnya semua masuk ke sekolah itu. Kemudian dibuatkan madrasah Al-Yusufiyah madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Dibuatkan madrasah Yusufiyah madhab Hanafi, kemudian wakafnya adalah 32 toko. Ruko, Pak. 32. Jadi ini statusnya wakaf. Jadi gitu, kalau antum Masya Allah berinfak mulia luar biasa, karena ini menghasilkan pendidik generasi, menghasilkan para pemimpin yang hari ini kita kerepotan nyari pemimpin, ya kan, yang luar biasa gitu. Salahuddin Ayyubi itu membuatkan 32 tempat toko, bahkan kadang-kadang tempat itu dipakai untuk semacam hotel penginapan. Itu 32 untuk membiayai madrasah Al-Yusufiyah dengan madhab Hanafi dan seterusnya. Jadi teman-teman dirahmati Allah SWT, maka ini menjadi inspirasi besar buat kita bahwa sebenarnya masalah yang ada hari ini itu solusinya sudah ada. Cuma siapa yang mau memulai kembali. Siapa yang memulai, insya Allah dia akan sampai ke tujuan dengan izin Allah. Tapi kalau cuma dibayangkan, dianalisa, didiskusikan, diwacanakan, nggak pernah dimulai, ya nggak akan pernah sampai tujuan. Ayo kita mulai melangkah satu langkah. Semoga Allah bimbing di langkah-langkah berikutnya sehingga kita akan menjumpai kembali Bimaristan. Kita merawat saudara-saudara kita yang sakit, semua gratis. Bahkan pulang bisa kita sangoni, Pak. Ya, kita kasih uang, kita kasih baju baru, ya kan? Anak-anak sekolah dari mulai level paling dasar sampai paling tinggi bisa kita gratiskan. Kita mulai dari yang paling kecil yang bisa kita mulai. Dan harus memang kita lakukan sampai nanti kita akan terus kreatif untuk wakaf, ya kan? Sampai teman-teman di Damaskus dulu Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai wakaf susu. Antum tahu cara wakafnya? Dia buatkan saluran dari salah satu pintu istana di Damaskus, dibuatkan saluran. Yang saluran itu ada dua, satu saluran susu, yang satu saluran air yang sudah dicampur dengan gula. Semua masyarakat yang tinggal di kota itu, semua siapapun datang tinggal ngambil terserah dia. Sampai begitunya, ya kan? Itu ketika muslimin, ketika dulu kita menjadi pemimpin di muka bumi. Ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah, hasilnya sebesar itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Dan kita harus memulai. Semoga Allah bimbing di langkah-langkah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.